Dalam video ini, kita akan menyimak pengalaman Bu Febriandini, penggerak komunitas guru belajar Nusantara Klaten, dalam merancang laporan dampak pergerakan yang berbasis refleksi, visi, praktik. Namun sebelumnya, apa itu laporan dampak dan daur refleksi visi praktik? Laporan dampak pergerakan komunitas belajar adalah tulisan sederhana yang memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta dampak-dampaknya yang dapat diukur. Sementara daur refleksi visi praktik adalah alur pelaksanaan program komunitas yang terdiri atas refleksi praktik baik yang sudah ada, penjabaran sasaran yang ingin dicapai atau visi, dan terakhir, praktik adalah praktik baik yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Bu Febriandini memilih untuk bergerak bersama komunitas karena beliau ingin mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Dalam praktiknya, Bu Febriandini mengalami tantangan dalam bentuk dua miskonsepsi. Satu, miskonsepsi bahwa refleksi, visi, praktik akan mudah untuk dikenali dan dipahami orang. Ternyata tidak. Hal ini mengakibatkan penyebaran refleksi, visi, praktik tersebut terhambat. Miskonsepsi kedua adalah bahwa teman belajar komunitas itu memiliki kebutuhan yang sama. Dinamika ini mengakibatkan perlunya diferensiasi sebagai tindak lanjut. Dalam rangka menangani miskonsepsi tersebut, Bu Febriandini mengembangkan laporan dampak per periode program untuk merefleksikan dan mengembangkan keefektifan pergerakannya. Laporan dampak yang dikembangkan Bu Febriandini berlandaskan pada 3 hal sederhana. 1. Refleksi praktik baik berdampak di kelas. Ini ditunjukkan dengan jumlah bukti praktik baik pembelajaran di kelas dalam 1 periode program kerja. 2. Visi tentang peran dan fungsi komunitas secara luas. Ini diwujudkan lewat diskusi dalam grup yang dimulai oleh Bu Febriandini dalam 1 periode program kerja. 3. Sesi-sesi berbagi praktik baik bersama komunitas yang dilakukan dalam 1 periode program kerja. Pastikan bukti-bukti dan rekam jejak rinci terkait poin 1 sampai dengan 3 terdokumentasikan rapi sebagai bahan laporan dampak. Bagaimana laporan dampak yang berisi 3 hal ini memicu keberlanjutan komunitas? 1. Bu Febriandini sering menjumpai bahwa rekan guru tidak bergerak bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka ragu dan ingin melihat buktinya dulu. Oleh karena itu, Bu Febriandini mengumpulkan semua bukti proses pembelajaran yang sudah dilakukan, baik yang berhasil atau tidak, direfleksikan dan kemudian disebarkan lewat sesi berbagi praktik baik. 2. Memantik percakapan atau diskusi di grup untuk menggali kebutuhan dari anggota komunitas. Diskusi ini menjadi acuan komunitas mengembangkan program dan kelas-kelas pengembangan diri yang memang diperlukan oleh anggota, dan akhirnya membuat komunitas terus berlanjut, terus hidup. Terakhir dan yang paling penting adalah meningkatkan jumlah pengikut praktik baik kita. Cara paling efektif untuk mencapai ini adalah dengan konsisten berbagi praktik baik. Proses pencatatan, refleksi, dan peliputan praktik baik dalam laporan dampak sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan komunitas lintas periode. Dari proses refleksi dan kajian, kita dapat menentukan keberhasilan dan potensi pengembangan sebuah program pada periode berikutnya. Contoh dari sebuah kegiatan berbagi praktik baik berupa lokakarya kompetensi yang diikuti 200 peserta, Bu Febriandini biasanya mendapatkan 50 refleksi guru.
yang jika diterapkan di kelas masing-masing dengan 20 murid berarti satu kegiatan Bu Febriandini sudah berdampak untuk 1000 murid. Jika Bu Febriandini melakukan minimal satu berbagi praktik baik setiap bulan, berarti Bu Febriandini dalam setahun sudah membawa dampak untuk 12.000 murid. Mengembangkan komunitas membutuhkan keuletan. Lewat laporan dampak yang konsisten memaparkan refleksi visi praktik baiknya, Bu Febriandini secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi diri dan komunitas.